Baik teman-teman, selamat datang kembali di tutor coding di sesi kedua dari pembahasan mengenai conversational chatbot menggunakan Dialogflow. Di sesi kedua ini kita masuk mengenai dari perkenalan Dialogflow. Sedikit kembali ke sesi pertama yang mana kita setelah mengetahui apa itu chatbot, kemudian pembentuk chatbot itu sendiri yaitu natural language, yang di dalamnya ada natural language understanding, natural language processing. Kemudian kita juga membahas kenapa sih chatbot itu merupakan subjek yang dibahas gitu kan, dan itu merupakan suatu yang tren yang saat ini mungkin pengguna teknologi itu sangat sering gitu melakukan pembahasan atau pengembangan dari chatbot. Kemudian di sekarang ini kita langsung masuk ke platformnya yang akan kita gunakan, yaitu platformnya Dialogflow. Nah, apa sih Dialogflow tersebut begitu ya? Dialogflow itu adalah platform natural language understanding yang memudahkan untuk merancang dan mengintegrasikan konversasional antara komputer dan end user atau manusia ke dalam aplikasi, bisa seluler, bisa web, device, bot, dengan menggunakan sistem respon yang interaktif dan sebagainya. Jadi maksudnya ini adalah Dialogflow ini nantinya sebuah platform membuat chatbot, tentunya untuk membuat chatbot dengan natural language yang merupakan dasar dari pembentuk chatbot tadi gitu. Jadi kalau teman-teman nanti pahami bahwa konsep-konsep natural language itu sebenarnya kalau dibahas mendalam, yang mana nanti kita akan coba masuk ke dalamnya, yaitu kita akan memahami apa itu sih sebenarnya maksud pengguna, bagaimana sih kita merespon dari maksud pengguna gitu kan, bagaimana konteks yang dibicarakan oleh pengguna gitu kan, dan semacamnya gitu kan, bagaimana kita bisa menangkap informasi atau value atau informasi yang diucapkan oleh manusia tadi, kemudian kita jadikan sebagai dasar, sebagai parameter yang nanti akan kita gunakan dalam sebuah conversation, dalam satu sesi conversation antara manusia dengan chatbot gitu. Jadi sebenarnya Dialogflow ini mudahnya itu dia suatu platform yang dibuild untuk bisa menyediakan kesulitan atau kompleksitas dari bahasa manusia tadi, natural language. Natural language tadi Dialogflow akan memahaminya, kemudian Dialogflow akan mencoba memproses data-data dari natural language tersebut, kemudian nanti akan bisa membuat respon dari inputan yang diberikan oleh manusia, kemudian bahkan juga sampai mengintegrasikan. Itu secara dasarnya Dialogflow seperti itu gitu. Kemudian yang kita akan coba pahami adalah secara dasar modul-modul yang ada di Dialogflow, dan bagaimana sih dengan modul-modul dasar itu kita bisa membuat chatbot begitu. Contoh saja di sini misalnya ya, experience secara konversasional gitu ya dari end user atau manusia. Misalnya dia ingin tujuannya, intentnya bagaimana sih, bagaimana ramalan cuaca hari ini gitu ya misalnya ya. Nah, sedangkan Dialogflow itu misalnya dia komputer yang lama gitu ya, atau misalnya mesin yang lama, pemrograman yang lama gitu, memahami inputan itu pasti secara statik gitu, tidak dynamic atau secara sangat kaku ya. Misalnya kata-katanya harus sudah terstruktur, misalnya harus ada bagaimanakah ramalan cuaca hari ini, benar-benar harus pas seperti itu kata-katanya, baru si mesin bisa mengenali dan memberikan respon. Tapi seperti yang teman-teman bisa lihat nanti, manusia juga atau end user lain juga mungkin bisa bertanya bagaimanakah cuaca saat ini, atau berapa suhu di San Francisco besok, bagaimanakah cuaca pada tanggal 21. Intinya sih sebenarnya pada dasarnya si manusia tadi ingin bertanya mengenai cuaca gitu ya, mengenai ramalan cuaca gitu ya. Nah, jadi Dialogflow itu mencoba memahami itu gitu dari bahasa yang tadi kompleks tadi ya, dari secara bahasa natural tadi, bahasa natural language, tapi Dialogflow mencoba memahami apa sih maksudnya begitu. Nah,
Kita masuk ke fitur layanan Dialogflow sendiri dia itu dibagi dua ya sebenarnya. Ada Dialogflow CX, ada Dialogflow IS gitu ya. Jadi dua service gitu ya yang ada dipunyai Dialogflow. Nah, ini hanya untuk singkat saja sih, apa sih sebenarnya Dialogflow CX itu? Dia itu jadi itu tipe agen yang lebih terkemuka untuk agen yang model kerjanya atau model kompleksitasnya itu besar gitu ya, untuk menangani yang secara algoritma atau secara pemrosesan itu mungkin datanya akan menjadi sangat besar, kemudian nanti menggunakan data-data yang merespon untuk data-data yang sangat besar gitu ya. Jadi bukan secara basic lah ya, itu untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin enterprise yang data-data yang sudah berhubungan dengan kompleksitas yang tinggi. Nah, sedangkan Dialogflow IS ini sebenarnya lebih standar gitu ya. Jadi dia ruang lingkupnya juga kecil. Jadi respon-responnya itu juga singkat mungkin ya, tidak terlalu banyak. Responnya itu bukan dalam bentuk yang harus banyak. Kemudian inputannya juga tuh mungkin atau frase yang digunakan oleh manusia atau pertanyaan yang di input oleh si end user itu mungkin hanya tidak banyak, itu singkat gitu. Bukan memberikan satu paragraf yang banyak gitu terus harus dipahami oleh robot gitu. Jadi sebenarnya konversasional yang hanya singkat saja gitu. Jadi secara ruang lingkup yang kecil itu itu miliknya Dialogflow IS. Baik, kemudian kita masuk selanjutnya ke modul basic Dialogflow. Jadi modul-modul dari Dialogflow ini dalam membuat chatbot itu hanya ada 5 modul, yaitu agent, intent, entities, context, parameter. Nah, modul inilah yang nanti akan sebagai dasar kita untuk bagaimana kita membuat chatbot tersebut gitu. Nah, nanti kita akan lebih mendalami apa itu semua dari modul-modul tersebut. Baik, teman-teman, kita masuk ke modul pertama, yaitu mengenai agent. Apa itu agent? Agent pada Dialogflow adalah seperti agen virtual gitu ya. Agen virtual yang menangani percakapan dengan end user. Agent adalah berupa modul dari natural language understanding yang bertugas memahami nuansa bahasa manusia. Jadi sederhananya saya memberikan pemahaman seperti ini. Jadi agent itu seperti layaknya jika teman-teman menelpon suatu customer care gitu ya. Nah, customer care yang akan diangkat oleh manusia, yang akan diangkat oleh seseorang ya, seorang person ya. Nanti itu kan kita menyebutnya agent gitu ya, dia itu agent. Nah, di dalam konsep dari natural language atau natural language understanding dan di dalam Dialogflow tersebut, nah pemahaman dari agent itu ya seperti itu gitu. Agent yang akan nanti berinteraksi, dia disebut sebuah objek atau entity yang dia akan bertugas untuk memahami atau berbicara atau memberikan respon dengan si customer atau dengan end user gitu ya, dengan manusia tersebut gitu ya. Jadi di sini jadi agent itu yang nanti kita tugaskan bagaimana dia bisa memahami bahasa manusia dan apa tugasnya si agent itu gitu. Dia itu akan bertugas untuk membicarakan apa atau bertugas untuk memahami pembicaraan apa gitu yang akan dihadapinya gitu. Customernya itu ingin bertanya apa gitu. Nah, itu agent gitu. Intinya seperti agent dari call centernya manusia lah gitu ya. Kemudian masuk ke selanjutnya kita ke modul intent. Nah, kita di sini akan lebih dalam sedikit mengenai dari konsep natural language understanding. Nah, intent itu adalah suatu niat atau maksud dari ekspresi end user ketika melakukan pembicaraan dengan mesin bot. Nah,
Ekspresi end user itu apa sih? Seperti ekspresi itu seperti kayak teman-teman mungkin bicara mengekspresikan sesuatu dengan bahasa ya, dengan bahasa baik itu secara teks atau baik itu secara direct atau speech gitu ya, atau kata-kata gitu. Nah, misalnya teman-teman yang tadi seperti bertanya mengenai cuaca, bagaimana cuaca hari ini gitu ya, itu ekspresi gitu. Nah, ekspresi itu yang akan ditangkap oleh si dialog flow, oleh si mesin natural language understanding ini untuk bisa memahami maksudnya itu apa gitu, larinya kemana gitu. Nanti intent itu yang akan dijadikan sebagai kategori gitu. Jadi si agent, jadi balik lagi si agent itu yang akan kita anggap sebagai yang memahami, dia sebuah agent virtual yang memahami si customer atau si end user. Kemudian ketika si end user itu berbicara nanti di dalam konsep natural language understanding ini masuk ke dalam sebuah intent. Jadi dalam pembicaraan si customer tadi membicarakan mengenai cuaca, oh berarti dia masuk ke intent cuaca gitu. Maksudnya adalah mengenai cuaca gitu. Jadi nanti akan masuk ke dalam sebuah secara otomatis akan pemrograman dari dialog flow ini, dia akan secara otomatis masuk memahami maksudnya dan akan istilahnya mengintegrasikan kata-kata tersebut, data tersebut, dan memberikan respon sesuai ekspresi yang user. Dalam hal ini ingin menanyakan cuaca misalnya, seperti contoh tadi gitu. Selanjutnya kita akan berbicara juga mengenai entities. Nah, entity ini adalah modul yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi yang ada pada ekspresi atau statement dari end user gitu. Jadi tipe entity ini sendiri ada system entity sama custom entities. Nah, apa sih sebenarnya modul entity ini gitu kan? Yang ada di dalam dialog flow gitu. Kenapa dia disebut entity? Jadi entity ini lebih ke bagaimana dalam suatu ekspresi itu punya nilai atau informasi yang bisa diperoleh sama si bot atau sama si platform dialog flow itu. Misalnya kayak contoh misalnya si customer atau end user dalam hal ini menanyakan mengenai dia ingin menjadwalkan untuk servis dari sepedanya tersebut di jam 11 AM di esok hari gitu. Nah, dalam satu ekspresi ini misalnya ya, kita bisa melihat bahwa 11 AM atau jam 11 tersebut, kemudian tomorrow itu adalah sebuah entity waktu gitu. Jadi dalam satu ekspresi itu kita si dialog flow menangkap bahwa ada dua entity yang ditangkap gitu kan, yang nanti tentunya entity ini yang dijadikan sebuah respon lebih lanjut dari natural language processing, mau dijadikan apa gitu dalam ketika dia udah mengetahui oh ini bahwa ada jam 11 besok hari, kemudian ada schedule service, itu akan diapakan gitu. Begitu juga dalam contoh di bawahnya misalnya do you deliver to California gitu kan. California ini adalah informasi dalam suatu ekspresi dari end user tadi bahwa itu mengenai suatu lokasi atau letak gitu ya. Nah, begitu juga yang bawahnya mengenai harga gitu ya. Di sini kita bisa melihat sebenarnya ada entities yang berupa waktu, lokasi, currency, dan sebenarnya nanti ada macam-macam. Ada entity mengenai nama, mengenai umur dan segala macamnya, mengenai angka gitu ya. Nah, itu ada juga dibedakan, makanya kenapa ada dibedakan dua, ada system entities dan custom entities. System entities ini ya yang seperti teman ketahui, misalnya dalam contoh ini ada tulisan @sys.time.date.g udah bla 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 segala macam. Itu karena di dalam sistem dari dialog flow sudah menyediakan secara default ada entities tersebut. Sedangkan custom entities nanti mungkin akan kita contohkan lebih lanjut bahwa custom entities ini yang kita buat sendiri. Jadi kita yang membuat chatbot dari menggunakan dialog flow ini, kita membuat entities sendiri. Misalnya entities mengenai buah-buahan gitu. Misalnya buah-buahan apple dalam jadi dalam buah-buahan itu mungkin ada apple, ada orange, ada macam-macam sampai semua buah-buahan nanti gitu. Itu yang dibuat oleh si
developer atau si pembuat chatbot tersebut menggunakan Dialogflow. Itu custom entities. Nah, kemudian terkait konteks. Nah, ini konteks ini yang sebenarnya dalam bahasa natural language itu sebenarnya sudah lazim ya. Jadi nggak hanya natural language ya. Jadi dalam mungkin bahasa kita dengar sering orang-orang bilang kamu berbicara ini dalam konteks apa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin sering mendengar itu. Jadi misalnya contoh di sini ya, jika seorang berkata they are orange. Nah, apa sih yang maksud they are orange itu gitu? They itu siapa gitu kan? Konteksnya itu dalam hal apa gitu? Misal dalam contoh yang akan teman-teman lihat adalah bahwa customer atau end user membicarakan mengenai I'm booking your dari sepeda tadi misalnya ya gitu. Nah, respon dari si customer atau end user adalah yes gitu ya. Nah, kemudian ditanya lagi, ada pertanyaan selanjutnya mengenai should I send you a reminder gitu ya. Terus kemudian dijawab lagi dengan kata-kata yang sama, yes gitu ya. Nah, sedangkan dalam bisa saja yes itu ya, untuk yes yang mana gitu. Kalau misalnya kita nggak harus berpikir bahwa kalau kita berbicara dengan manusia, mungkin manusia itu tahu yes tadi itu untuk pertanyaan selanjutnya mengenai reminder gitu. Tapi bot atau mesin atau platform tadi kan bisa saja yes itu berarti untuk mengenai pertanyaan yang mengenai konfirmasi mengenai booking sepeda, bukan mengenai reminder. Nah, di sinilah perlunya konteks itu, membedakan antara respon atau intent yang mana gitu, yang dimaksud end user gitu. Kata-kata yang dimaksud end user itu untuk dalam hal konteks membicarakan apa gitu, seperti itu. Kemudian kita masuk mengenai parameter. Modul di parameter ini sederhananya sih sebenarnya lebih terkait dengan entities tadi. Jadi bagaimana informasi yang kita dalam ekspresi user atau end user, ekspresi end user atau manusia tadi yang didapatkan oleh si Dialogflow, kita tangkap sebuah informasi, sebuah value di dalamnya gitu. Jadi bersifat parameter gitu. Misalnya kita tadi tidak hanya mengenali, kalau teman masih ingat, tadi kita mengenali ada ketika dia membicarakan mengenai saya ingin membooking sepeda dalam jam 11 AM di besok hari. Kemudian si Dialogflow mengenali bahwa ada entities mengenai waktu dalam jam, juga dalam tomorrow gitu, dalam hari gitu kan. Nah, kemudian diapakan itu, mau diapakan gitu kan. Nah, di sini tuh parameter itu bersifat menangkap data-data tersebut menjadi suatu parameter yang bisa nanti diolah gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah paham mengenai bahasa pemrograman, mungkin lebih mengerti dengan variabel ya, mungkin dengan kata-kata lain mungkin variabel ya. Jadi bahasa pemrograman itu menyimpan variabel dari kata-kata inputan dari user tersebut. Jadi disimpan dalam suatu variabel, kemudian variabel itu nanti akan diproses. Nah, itu analoginya parameter itu seperti itu gitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi 3. Ya, kita akan lebih dalam untuk membicarakan bagaimana sih membuatnya gitu. Setelah kita tahu modul-modul tersebut, nah modul-modul itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut dan penggunaannya di dalam Dialogflow. Baik, terima kasih.